Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber dengan tema problematika pembelajaran online di masa pandemi. Halo, perkenalkan nama saya Yuwaimadia Rahman dengan NPM 205400046. Saya Salma Bestari dengan NPM 205-449. Saya Tasya Karunia Febiola, NPM 205-448. Saya Anugrah Pratiwi dengan NPM 205400047. Saya Dela Agatha dengan NPM 2054051. Perkenalkan, nama saya Ismail Wahyu Jati dengan NPM 205400050. Saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi permasalahan serius yang tengah dihadapi oleh global, terutama bagi Indonesia yang sampai saat ini terus mengalami lonjakan kasus COVID-19. Pandemi ini telah memberikan dampak terhadap semua sektor, seperti sektor perekonomian hingga menjalar ke sektor pendidikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan dan mengubah sistem pembelajaran yang mulanya luring menjadi daring. Hambatan dalam pembelajaran secara daring ini adalah pada pemahaman materi yang diberikan. Hal ini menjadi lantaran selama pembelajaran daring berlangsung, guru hanya memberikan materi dan tugas dari buku yang kemudian harus dikerjakan oleh siswa tersebut tanpa adanya pemberian pemahaman sebelumnya. Dan karena komunikasi yang terbatas, dengan sistem pembelajaran daring ini menjadi alasan adanya hambatan dalam pemahaman materi yang diberikan. Di sisi lain, dari pihak orang tua siswa juga mengeluh dengan sistem pembelajaran daring ini, dikarenakan selama pembelajaran daring, orang tua siswa harus bisa membagi waktu antara bekerja atau mengurus urusan rumah tangga dan mendampingi anak saat belajar daring. Oleh karena itu, maka diadakan pendampingan secara daring maupun luring terhadap anak-anak yang memang mengalami kesulitan belajar. Di masa pandemi ini, hambatan yang paling terlihat itu adalah yang pertama masalah sinyal. Jadi banyak mahasiswa yang mungkin lokasi atau daerah rumahnya itu tidak terjangkau oleh sinyal, dan seperti di Karanganyar, Tawangmangu, kemudian Sragen, itu kan banyak yang tidak maksimal untuk sinyalnya. Itu permasalahan yang utama terkait dengan atau hambatan-hambatan pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk hambatannya itu ada susahnya cara mentransfer ilmu melalui media online karena terkendala jaringan atau sinyal pada provider. Hambatan yang kita alami saat ini yaitu prasarana yang kurang memadai akan menghambat belajarnya siswa. Yang kedua, sinyal karena kondisi lokasi dan tidak semuanya anak didik mempunyai HP, dan juga banyak para wali tidak bisa mendampingi anak-anak saat pembelajaran. Hambatan pembelajaran selama daring sebenarnya banyak sekali. Salah satunya, salah satunya ketika pembelajaran itu berlangsung dan tidak ada guru yang mengajar, dan itu nanti berdampak kepada siswa yang tidak belajar. Karena apa? Karena di situ cuma mengandalkan dari orang tua, sedangkan orang tua sendiri terkadang tidak menguasai ataupun tidak tahu dengan materi-materi yang ada di sekolahan sekarang ini. Mungkin hambatan yang sering dialami terutama untuk siswa ya. Mungkin kalau siswa di pedesaan itu terhambatnya kendala di jaringan, sinyal internet. Karena di pembelajaran daring ini sering sekali
siswa atau siswi di pedesaan itu sulit untuk mendapatkan sinyal, dan bahkan untuk mendapatkan sinyal kemarin saya juga lihat di berita dia harus rela berjalan kaki sejauh beberapa kilo hanya untuk mendapatkan sinyal untuk mengikuti pembelajaran secara online. Untuk dampak positif dari PJJ, yang pertama adalah dosen maupun mahasiswa menjadi lebih banyak mengetahui platform-platform atau aplikasi-aplikasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk video conference gitu, atau meeting gitu. Nah, itu menjadi dampak positif dari kegiatan ini, karena memang di Indonesia kegiatan online learning atau PJJ itu masih sangat jarang dilakukan kecuali universitas terbuka. Nah, kemudian blended learning pun juga tidak dibiasakan di Indonesia. Memang arah kebijakan dari menteri nanti arahnya ke blended learning atau hybrid learning gitu. Untuk dampak negatifnya dari kegiatan ini ya merubah sistem yang sebelumnya adalah tatap muka atau face to face menjadi PJJ atau online learning. Itu adalah bukan hal yang mudah, dan posisi pandemi ini memang kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi kondisinya adalah kondisi bencana istilahnya, mendadak dan tidak ada persiapan yang cukup begitu. Sehingga menjadi dampak negatifnya adalah tidak terbiasanya mahasiswa maupun dosen di kegiatan PJJ itu sendiri. Siswa dapat belajar mandiri di mana dia bebas mengakses internet untuk misalkan soal buku belajar dia bisa. Kemudian untuk negatifnya penyerapan pemahaman materi yang disampaikan oleh Bu, dampak negatif yang selama ini saya rasakan untuk anak didik tidak fokus saat menerima pembelajaran. Dan kedua, karakter sulit untuk dibentuk. Karena apa? Karena sudah banyak terpengaruh oleh media-media yang mereka pakai, seperti HP, dia suka mainan game. Yang sifat yang positif bagi saya sebagai pendidik yaitu banyak waktu luang untuk mengerjakan aktivitas yang lain. Positif untuk anak didik itu mempunyai banyak waktu, jadi bisa mengerjakan kegiatan itu sampai kapanpun, atau siang, malam, ataupun sore hari. Yang tadi negatif untuk anak didik itu menurut saya juga menurun akademiknya, keterampilannya juga menurun karena kurang fokusnya saat menerima pembelajaran. Dampak negatif ya selama pelajaran jarak jauh atau pelajaran daring ini, siswa tidak sepenuhnya mengetahui ataupun tidak sepenuhnya tahu tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena apa? Karena keterbatasan yang dialami, karena keterbatasan pertemuan, keterbatasan ketika menjelaskan pelajaran itu sendiri. Terus dampak positifnya ya mungkin ini karena pandemi kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul dengan orang banyak. Mungkin itu bisa menjadi salah satu bagian untuk cara kita mencegah penularan COVID-19 sendiri. Untuk dampak negatif sendiri, mayoritas seluruh mahasiswa ataupun siswa tidak bisa mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut atau universitas tersebut. Jadi mungkin untuk para mahasiswa dan siswa juga merasa bingung, apalagi untuk tenaga pengajar sendiri juga memberikan seperti pembelajaran atau materi juga setengah-setengah, tidak bisa seperti yang diberikan melalui tatap muka.
untuk dampak positif sendiri, mungkin untuk mahasiswa dan para siswa lebih menghargai waktu ya, lebih untuk belajar manajemen waktu, karena untuk pembelajaran secara daring dia akan menyesuaikan, dan ketika dia mungkin bangunnya kesiangan, dia akan tertinggal untuk materi-materi yang diberikan oleh dosen ataupun guru. Dapat seminar materi, terus dapat kuota internet gratis dari pemerintah, dan bisa santai di rumah. Terus lebih fokus di rumah. Dampak negatifnya kurang efisien, nggak begitu jelas, tidak terlalu paham dengan materi yang disampaikan, kurang bersosialisasi karena tidak bertatap muka. Solusi yang tepat kalau menurut saya dengan kebijakan Menteri kemarin untuk tatap muka yang akhirnya di Jawa Tengah belum berani untuk tatap muka per Januari besok. Salah satu solusinya adalah memang kita tetap mengadakan yang disebut dengan online learning dan menggabungkannya dengan face to face. Jadi face to face atau tatap mukanya itu dilakukannya tidak setiap hari begitu, atau mungkin 2 minggu sekali tatap muka, atau mungkin 1 bulan sekali tatap muka, atau yang disebut dengan hybrid learning atau blended learning. Solusinya pakai hybrid learning atau blended learning untuk kedepannya, karena memang pandemi ini berakhirnya sampai kapan kita belum tahu. Apalagi kalau di Indonesia, di negara lain sudah mulai untuk recovery, Indonesia ini masih posisi kesakitan istilahnya, atau infeksinya semakin besar dan mengalami banyak hal yang ada di Indonesia, malah semakin meningkat dan semakin banyak. Ini itu. Terima kasih. Saya sebagai pendidik, solusi yang tepat adalah kerjasama antara guru dan para orang tua untuk mengadakan pembelajaran yang terbaik, yaitu dengan cara home visit atau tatap muka atau kunjung rumah ke anak. Untuk solusi seharusnya di antara guru-guru itu bisa kayak membuat pembelajaran sendiri secara berkelompok 2 sampai 5 orang guru, jika perlu ya guru datang ke rumahnya siswa, di rumah salah satu siswa untuk belajar kelompok di lingkungan sekitarnya. Jadi di lingkungan sekitar dengan catatan itu tidak membutuhkan banyak orang, 3 sampai 5 orang, dan itu tidak harus full selama seminggu, jadi bisa berpindah-pindah tempat. Untuk solusinya ada, kalau dari saya sendiri ada beberapa sih. Yang pertama, kita dari pihak universitas ataupun sekolah memberikan fasilitas yang memadai untuk para siswa ataupun siswinya agar dia bisa mengikuti pembelajaran daring. Untuk yang kedua sendiri juga mungkin memberikan seperti briefing sebelum dilakukannya pembelajaran daring. Jadi untuk mahasiswa ataupun siswa tidak bingung mengikuti proses pembelajaran tersebut. Harus bisa memudahkan siswa untuk mengakses tugas seperti mengirim tugas atau materi ke grup WA, akan sangat memudahkan. Dan terus bagi siswa yang tidak mempunyai HP, seharusnya pemerintah menyediakan membeli HP ke siswa yang kurang mampu, dan kuota pemerintah sangat membantu siswa. Kesimpulan dari kelompok kami dengan tema problematika pembelajaran online di masa pandemi. Yang pertama, hambatan apa saja yang dialami selama pembelajaran berlangsung?
Jadi, kesimpulan pertanyaan pertama, hambatan apa saja yang dialami pada saat pembelajaran daring berlangsung? Yang pertama, sulitnya guru untuk menyampaikan materi atau tugas kepada murid secara online karena terkendala oleh kuota. Yang kedua, terkendala oleh perangkat keras, HP atau laptop. Yang ketiga, terkendala oleh sinyal karena tidak setiap daerah memiliki sinyal yang baik dan mereka harus berjuang untuk mendapatkan sinyal yang baik. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran juga merupakan penghambat selama pembelajaran daring ini. Ditambah di Indonesia jarang sekali menerapkan pembelajaran online, sehingga banyak dari siswa, mahasiswa, dan juga tenaga pendidik masih kesulitan dalam menggunakan perangkat keras ini. Kesimpulan mengenai pertanyaan yang kedua, dampak positif dan negatif apa saja yang sudah dirasakan? Dampak positif yaitu mahasiswa tidak terburu-buru menuju tempat perkuliahan setelah pulang kerja, merasa lebih nyaman, paham, mandiri, aktif, santai, dan fokus. Sedangkan dampak negatifnya, pembelajaran daring itu kurang efisien karena mahasiswa sulit memahami materi yang diberikan oleh dosen. Terus boros kuota juga, boros pengeluaran juga karena untuk mengeluarkan biaya untuk membeli kuota tambahan. Terus kurang bisa fokus dalam belajar. Terus kurang bersosialisasi karena tidak bertatap muka. Kesimpulan mengenai pertanyaan yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan yang sedang terjadi? Di negara lain, kondisi pandemi saat ini sudah di tahap recovery atau penyembuhan. Di Indonesia sendiri, kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Kita harus selalu berusaha memutus mata rantai COVID-19 ini tanpa menghambat kegiatan belajar mengajar. Dengan solusi memenuhi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kita tetap melaksanakan pembelajaran online learning atau face to face dengan istilah tatap muka. Kemudian pemerintah bisa memberikan subsidi berupa bantuan kuota internet atau bisa dengan pulsa agar pembelajaran online tersebut berjalan dengan lancar dan meminimalisir hambatan-hambatan yang menghalangi pembelajaran tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.